Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Syauqi Channel yang saya input dalam Syauqi TV. Ya, kita mulai dari konsep media pembelajaran, yang mana konsep media pembelajaran ialah alat bantu untuk mendukung proses belajar mengajar serta dapat mempermudah penyampaian materi secara optimal. Jadi di sini konsep media pembelajaran adalah alat bantu untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang namanya media itu adalah sebuah sarana, ya, di mana sarana ini tujuannya untuk mempermudah baik pengajar maupun pelajar dalam bimbingan belajar. Secara sedemikian, setelah adanya media pembelajaran, kita sebagai pelajar dan pengajar lebih mudah untuk menyampaikan sebuah materi, namun di sini penyampaiannya lebih optimal. Ya, bukan maksimal lagi, akan tapi secara optimal seperti itu. Ya, selanjutnya fungsi media pembelajaran. Yang mana di sini fungsi media pembelajaran adalah mempermudah penyampaian materi yang diberikan kepada pelajar apabila materi yang ingin disampaikan pengajar tidak mungkin untuk dibawa ke dalam kelas. Seperti contohnya kita dalam mengajar sejarah tragedi perang atau pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, kita mau menerangkan kepada pelajar, ya kita tidak mungkin dong langsung membawa pelajar ke Nagasaki dan Hiroshima, kan tidak mungkin. Tentunya dengan media pembelajaran di sini kita lebih mudah menggambarkan, oh ini peperangan di Nagasaki dan Hiroshima seperti ini, dulu ini tempatnya begini. Contohnya lagi, seperti seorang guru ingin menerangkan mikrobiologi pada sel-sel tubuh hewan, tubuh manusia, itu lebih mudah. Intinya di sini media pembelajaran fungsinya untuk mempermudah. Jadi jangan sampai dibuat media pembelajaran ini menjadi mempersulit. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Di sini kami sarikan dari beberapa sumber, ya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan perhatian pelajar. Meningkatkan perhatian pelajar. Contohnya seperti pelajar, semisal dalam kelas guru menerangkan tentang mikrobiologi, itu akan meningkatkan perhatiannya pelajar. Contohnya, oh ini kalau di dalam tubuh hewan ada begini, dalam tubuh manusia ada sel-sel yang seperti ini, oh di Hiroshima seperti itu lebih meningkatkan perhatian pelajar. Dan seterusnya, yang kedua, memperjelas penyampaian materi. Jadi ini khususnya guru lebih jelas untuk menyampaikan materi, sebuah materi seperti biologi maupun elektronik sekalipun, itu dalam penyampaian materi, oh ini seperti langsung tergambar, langsung ada gambarnya, seperti itu dengan media pembelajaran ini. Dan selanjutnya, mengatasi keterbatasan indera dan waktu, seperti yang saya contohkan tadi dalam peperangan di Nagasaki dan Hiroshima, itu lebih mengatasi keterbatasan ruang, indera dan waktu. Tidak mungkin dong kita mengajar sejarah dalam tempat yang waktu itu juga, contohnya di Nagasaki dan Hiroshima, itu terjadi di zaman lampau. Tak mungkin kita ke sana dulu, atau kita sudah tidak ada dulu, dan tidak mungkin kita menyampaikan sejarah di tempat yang bersejarah seperti itu, kan tidak mungkin. Itulah namanya mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan seterusnya, memberikan ilustrasi terkait materi, seperti gambaran-gambaran
Contohnya seperti PowerPoint ini lebih meningkatkan atau memberi ilustrasi gambaran-gambaran yang lebih luas kepada pelajar terhadap materi yang kita sampaikan. Kriteria media pembelajaran. Di sini ada beberapa kriteria yang saya kumpulkan. Yang pertama, sesuai tujuan. Jadi kita menggunakan media pembelajaran sesuai tujuan. Jangan sampai kita salah tujuan. Contohnya, kita mau mengajar biologi bersejarah, maksudnya mengajar sejarah seperti itu harus sesuai tujuan kita. Jadi kalau kita tidak usah misalnya mengajar tanpa media pembelajaran tapi bisa maksimal, itu tidak perlu ya. Terus tepat guna. Semisal kita mau mengajar hal-hal yang membutuhkan terhadap video, tapi kita gambarkan hal-hal yang tujuannya itu audio atau tidak tepat guna lah, seperti itu. Contohnya seperti pelajaran bersejarah, kita mengungkap sejarah apa, digambarnya seperti ini, akan tetapi yang kita paparkan di media tersebut seperti permainan, itu tidak tepat guna. Seterusnya, sesuai pelajar. Kita sesuaikan kebutuhan kita dalam mengajar menggunakan media sesuai pelajar, disesuaikan dengan pelajar kita. Contohnya, bila tidak sesuai itu menghambat juga. Namanya bukan mempermudah, tapi mempersulit. Seperti pelajar kita di desa-desa terpencil yang belum mengerti apa, terus diberi gambaran seperti ini kurang maksimal, itu tidak sesuai. Atau keterbatasan pelajar dalam memahami atau keterbatasan pelajar dalam menggunakan media tersebut. Seterusnya, ketersediaan ya, ketersediaan. Di sini perlu ketersediaan media. Jadi kalau misal di Pulau Jawa sekarang ini ya mungkin semuanya tersedia kan, tapi ada salah satu waktu tempat, maksud kami ya, tempat yang tidak ada ketersediaan masalah tentang media, itu harus diatasi juga. Selanjutnya, keterampilan pengajar. Jadi pengajar harus mempunyai keterampilan dalam mengajar menggunakan media. Bukan hanya saja menggunakan media, kan, tapi harus terampil dalam menggunakan media tersebut biar lebih mempermudah, lebih mempercepat pemahaman pelajar. Kalau kita tidak terampil sebagai pengajar menggunakan media, repot juga. Salah micet ini kemana-mana lah. Namanya juga media harus terampil. Seterusnya, nilai mutu. Di sini kriterianya nilai mutu juga, menambah wawasan, nilai-nilai pikiran, mutu kita pelajar maupun pengajar itu lebih meningkat. Kiranya sudah cukup dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena ini adalah percobaan tugas dari dosen pembimbing saya, khususnya Bapak Jatim Desianto, MPD. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak terlalu memuaskan, karena ini yang dapat saya sajikan sebagai pelajar ya, mahasiswa. Namanya juga pelajar, ini juga lagi belajar, bukan mengajar ya, tapi percobaan saja ya. Jangan lupa kepada teman-teman sekalian di like, subscribe dan komennya.